Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sukacita bagi saya dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan dalam program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur karena setiap hari Tuhan menuntun kita, mengarahkan hidup kita melalui setiap kebenaran firman Tuhan, sehingga kalau hari ini kita boleh ada, ya kan, sekalipun kita masih menghadapi pergumulan, sekalipun kita masih diperhadapkan dengan badai kehidupan, kita percaya campur tangan Tuhan itu selalu nyata dalam kehidupan saudara dan saya. Itu sebabnya kita nggak boleh takut, kita nggak boleh khawatir, karena Tuhan Yesus sudah menjamin, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Kita nggak pernah berjuang sendiri. Ketahuilah, selama kita bersama dengan Tuhan selalu ada mujizat. Ketika kita bersama dengan Tuhan, kita akan lihat pembelaan Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, melalui program ini saya mengajak setiap kita kembali. Yuk sama-sama kita merenungkan firman Tuhan, karena setiap hari kita perlu dibersihkan. Yesus katakan, kamu memang sudah bersih oleh karena firman yang kukatakan kepadamu. Kita perlu dituntun, kita perlu diterangi, sebab firman Tuhan adalah terang bagi kaki kita, pelita bagi jalan kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang dahsyat, hari yang luar biasa, hari di mana kami mengecap kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Kami mengucap syukur Tuhan. Setiap kali kami mendengarkan firman Tuhan timbul pengharapan. Setiap kali kami mendengarkan firman Tuhan selalu ada kekuatan. Dan setiap kali kami mendengarkan firman Tuhan selalu ada campur tangan Tuhan menuntun dan mengarahkan kehidupan kami. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami, ya Allah Roh Kudus. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, ketika Tuhan memanggil Musa untuk pelayanan yang dahsyat, pelayanan yang luar biasa, yaitu membebaskan umatnya dari tangan perbudakan, dari tangan orang Mesir, maka Tuhan kasih perintah satu hal untuk disampaikan kepada Firaun pada saat itu. Dan pesan ini tertuang di dalam Keluaran pasal 4 ayat 22 dan ayat 23. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, Tuhan bilang sama Musa, ayo perkatakan hal ini kepada Firaun, di hadapan Firaun. Bilang apa? Tuhan bilang begini untuk disampaikan kepada Firaun. Beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkan pergi, maka aku akan bunuh anakmu yang sulung. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika bangsa Israel dikeluarkan dari tanah perbudakan, tanah Mesir, maka Tuhan bilang sama Musa untuk disampaikan kepada penindasnya, yaitu Firaun, orang-orang Mesir juga, bahwa biarkan umatku itu pergi, biarkan anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Jadi bangsa Israel dikeluarkan dari tanah perbudakan, tanah Mesir, tujuannya supaya mereka yang Tuhan panggil anakku ini beribadah kepada Tuhan. Ya, saya ulangi sekali lagi, tujuan bangsa Israel dikeluarkan dari tanah Mesir, betul, karena Tuhan mendengar seruan mereka dari penindasan mereka. Tetapi tujuan utamanya adalah supaya mereka datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Jadi kita beribadah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, karena sudah diselamatkan. Kita beribadah kepada Tuhan bukan lagi untuk menuntut sesuatu, tetapi untuk berterima kasih. Karena Tuhan sudah selamatkan. Karena itu gambarannya. Ketika bangsa Israel diselamatkan dari tanah perbudakan, dari tanah Mesir, saudara dikasih dalam Tuhan, maka tujuan utamanya supaya mereka pergi beribadah kepada Allah Israel, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Tujuannya tersebut. Jadi sama ke dalam kehidupan kita. Tuhan selamatkan kita, Tuhan tebus dosa kita melalui pengorbanan di atas kayu salib. Tujuannya supaya kita datang beribadah kepadanya. Kita yang jauh dipanggil datang untuk mendekat dan beribadah kepadanya. Dulu kita belum mengenal Tuhan, sudah dikasih dalam Tuhan, hidupnya jauh, masih ada dalam perbudakan dosa. Kalau bangsa Israel ada di dalam perbudakan Mesir, kita ada dalam perbudakan dosa. Kita diselamatkan oleh kemurahannya, tujuannya supaya kita beribadah kepada Tuhan.
Itu sebabnya kalau kita datang beribadah kepada Tuhan bukan lagi untuk diberkati, tetapi karena kita terlebih dahulu udah menerima berkat yang terbesar, yaitu berkat keselamatan. Jadi gak salah gitu ketika kita mau datang beribadah kepada Tuhan. Konsep kita gak salah. Ada banyak orang kecewa nantinya ketika datang beribadah, setia melayani, tetapi akhirnya doanya belum dijawab sampai hari ini. Pergumulannya masih tambah parah, malah bukan tambah selesai, malah tambah parah. Akhirnya kecewa sama Tuhan. Kok Tuhan gak tolong saya? Kok Tuhan gak perhatikan hidup saya? Kok Tuhan gak bela rumah tangga saya? Kan saya udah beribadah loh, saya udah setia loh pendeta, saya udah rajin melayani loh. Konsep kita tentang ibadah salah saudara. Kita beribadah untuk mendapatkan sesuatu. Padahal kita beribadah karena sudah diselamatkan oleh Tuhan. Itu tujuan utama Tuhan menyelamatkan saudara dan saya. Supaya kita datang pergi beribadah kepadanya. Jadi kita beribadah karena sudah, bukan akan menerima, bukan. Kita beribadah karena sudah diselamatkan. Itu sebabnya berkatnya itu bukan lagi tujuan di balik ibadah, tetapi adalah bonus. Sama-sama bilang sama saya, bonus. Ya, karena kalau enggak nanti ibadah kita sifatnya transaksional, saudara. Iya kan, saya udah ibadah ya Tuhan ya, saya udah cari Tuhan ya, saya udah setia melayani. Sekarang Tuhan ayo buat sesuatu nih. Gak bisa, kita udah lakukan, Tuhan udah lakukan sesuatu, kita membalas kebaikan Tuhan dengan cara beribadah. Bersyukurlah, itu sebabnya Tuhan bilang mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, saya ajak setiap kita untuk meluruskan konsep kita tentang ibadah. Ingat, di hari-hari terakhir ini iblis akan berusaha meracuni pikiran orang-orang percaya sehingga akhirnya tidak lagi tertarik untuk beribadah. Dan salah satu alasannya orang tidak lagi tertarik beribadah, ada yang kecewa, ada yang tidak karena belum jawab-jawab doanya sama Tuhan, ada yang karena merasa kayaknya sia-sia ibadahnya. Lihat permainan licik sial. Lihat, akhirnya ujung-ujungnya kita tidak lagi tertarik untuk beribadah. Buat apa beribadah kalau Tuhan gak tolong hidup saya? Buat apa saya beribadah kalau Tuhan gak jawab doa saya? Kita salah konsepnya tentang ibadah. Padahal yang Tuhan mau kita mengerti, kita beribadah karena kita sudah diselamatkan. Dengan apa akan ku balas, iya kan, segala kebaikanmu. Dengan apa kita bisa membalas? Gak ada. Kita cuma beribadah. Tuhan gak minta banyak saudara. Tuhan cuma minta datang samaku, say thanks samaku, beribadah kepadaku. 10 orang kusta disembuhkan oleh Tuhan Yesus, 1 doang yang datang untuk berterima kasih sama Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, yuk kita luruskan motivasi kita ibadah secara khusus di hari-hari akhir ini, sehingga kita tetap digoncang apapun, kita tetap ibadah. Menghadapi segala situasi, masalah, pergumulan, kita tetap beribadah. Karena ingat, tujuan kita ibadah karena kita sudah diselamatkan. Kita beribadah karena sudah diselamatkan. Karena itu tujuan utama Tuhan Yesus menyelamatkan saudara dan saya, supaya kita yang tadinya jauh, tadinya diperbudak oleh dosa, datang mendekat kepada Allah untuk berterima kasih, mengucap syukur, memuji dan menyembah Tuhan. Beribadahlah karena engkau tahu engkau sudah diselamatkan sebagai orang-orang yang mengucap syukur kepada Allah. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat setiap benih firman Tuhan. Hari ini kami diingatkan bahwa kami beribadah karena kami menyadari kebaikan Tuhan nyata dalam hidup kami. Terlebih ketika kami menerima berkat yang begitu besar, yaitu kasih karunia keselamatan, anugerah keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami orang-orang yang tidak layak, tapi Engkau layakkan. Kami orang-orang yang tidak benar, tapi Engkau benarkan. Bukan dengan perbuatan baik kami, tapi karena kebaikan Tuhan nyata dalam hidup kami. Karena itulah, ya Allah, kami mau datang beribadah. Kami mau berterima kasih kepada Tuhan buat setiap hal yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Hamba berdoa ya Tuhan, buat setiap umat Tuhan yang mungkin hari-hari ini salah tentang konsep ibadah. Tuhan, hari ini ketika mereka mendengarkan firman-Mu, biar Roh Kudus jamah hati setiap kami, lawat setiap kami, sehingga kami menyadari kami beribadah karena kami sudah diselamatkan. Kami beribadah sebagai bentuk ucapan syukur, terima kasih sebagai orang-orang yang tahu diri. Kami datang kepadamu, kami berterima kasih buat Tuhan, karena Tuhan sudah menyelamatkan kami, Tuhan sudah berkorban bagi kami. Hamba berdoa satu persatu di rumah mereka masing-masing. Kalau ada di antara mereka yang hari-hari ini sudah tidak lagi beribadah,
adalah oleh karena kecewa dengan keadaan, kecewa dengan seseorang, kecewa bahkan dengan Tuhan. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus, Tuhan ketuk, Tuhan jamah hatinya. Sehingga sampai hari ini kami percaya Engkau tetap membuka tangan-Mu, Engkau tetap menantikan kami untuk datang kembali kepadamu. Tuhan, lawat Roh Kudus jamah masing-masing dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Hamba juga berdoa buat yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan, Tuhan lawat, Tuhan pulihkan, tergenapi firman-Mu, disampaikan firman, disembuhkan mereka. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan hamba berdoa. Haleluya. Amin.